kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, tentukan nilai dari ini soal nomor 1 sama soal nomor 2 itu tentang aljabar, menyederhanakan aljabar, menentukan unsur-unsur pada aljabar. Soal nomor 3, 4 dan 5 ini tentang persamaan linier satu variabel. Satu variabel itu cuma ada satu variabelnya, ya bebas, bisa A, bisa B, atau satu aja lah, tidak dua ya. Oke, seperti soal nomor 3 ini ya, 3A ini ya. 4x dikurangi 4 sama dengan 12. Ini kan kalau kita menggunakan konsep matematika, misalkan yang A nih ya, karena dia 4x dikurangi 4 sama dengan 12. Kan 4x ini kan tidak bisa dijumlahkan dengan 4. Artinya 4 ini hanya bisa dijumlahkan dengan 12. Tapi kan letaknya berbeda. Jadi kita, kalau cara cepatnya adalah 4 ini kan nilainya negatif. Kita pindahkan ke kanan. Karena dia berpindah, berarti 4x itu sama dengan 12. Karena dia min, lawannya min apa? Plus 4. Kalau dia plus, lawannya saja. Kalau plus jadi min, min jadi plus itu ya. Kalau perkalian tidak ya. Perkalian berarti jadi pembagian. Sehingga 4x sama dengan 12 tambah 4, 16. Sehingga kan ini kan 4x artinya kan 4 dikali x. Karena ini perkalian, lawannya apa? Pembagian. Sehingga 16 dibagi 4 sama dengan berapa? 4. Ini ya. 4 nilai x-nya. Betul tidak? Ya, kita cross check aja dulu sekarang ya. Cara cross check-nya gimana? Kita masukkan ke sini. Ini kan 4x. 4 dikali x berarti 4 dikali 4 dikurang 4. 4 kali 4 berapa? 16 dikurang 4 sama dengan 12. Betul nggak? Berarti oke, good. Itu cara mengcross checknya ya, cara mengcross checknya begitu caranya ya. Sama seperti soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kan adalah 5A dikurang 7 sama dengan 3A ditambah 5. Kalau berdasarkan, kalau kita untuk mudah mengerjakannya supaya tidak bingung, nilai A atau nilai variabel yang kecil itu kita harus dipindahkan dimanapun letaknya. Karena sekarang nilai variabel A-nya atau 5A-nya ini kan 5 di sini, ini 3. Berarti yang kecil kan yang ini, yang 3. Yang 3 ini harus dipindah. Kenapa harus dipindah? Karena supaya nanti tidak negatif. Sebenarnya kalau negatif bisa-bisa saja, tapi ribet gitu ya, ribet, lebih riskan salahnya. Jadi kalau kayak gini, tinggal 3-nya kita pindahkan ke sini. Jadi nanti gimana? Nanti jadi begini. 5A karena ini positif berarti jadi min 3A sama dengan, loh kok sama dengan, iya ini kita juga pindah ke sini sehingga 5 karena dia min jadi plus 7 sehingga ini 5 kurangi 3 berapa? 2A sama dengan 12. Berapa A-nya? A-nya sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 6. Betul nggak? Boleh kita cross check kalau kita kurang yakin ya. Boleh kita cross check ya. Jadi kalau cross checknya adalah gimana? Kita masukkan aja nilai A-nya sama dengan 6. 5 dikalikan dengan 6 dikurangi 7 itu akan apa? Sama dengan 3 dikali 6 ditambah 5 ya. 5 kali 3 6. 5 kali 3 6. 5 kali 6 30. 30 kurangi 7 yaitu adalah 23 sama dengan 3 kali 6 18 tambah 5 yaitu 23. Artinya good, betul ya, gitu ya. Nah, itu soal nomor 3. Nomor 3C itu soalnya adalah kita jabarkan dulu nanti ya. Kita jabarkan dulu yang ini ya. Ini dikali ini, berarti nanti ini dikali ini. Mana nilai P yang besar itu dipindahkan ya. Silakan nomor 3 nanti dicoba ya. Nomor 3 dicoba. Silakan dicoba ya. Nomor 3 ya. Nanti kalau tidak bisa nanti boleh tanya atau boleh komen ya. Oke, soal nomor 4 sekarang. Nilai dari 3x ditambah 1 dari berapa nilai ini? Dari ini. Artinya dalam hal ini kita harus mencari dulu nilai x dari ini. Untuk teman-teman yang ingin mengerjakan nomor 3C itu sama seperti ini. Untuk mencari nilai x-nya, bagaimana? Kita kalikan satu-satu. Ya, kita kalikan satu-satu. Bentar. Kita kalikan 3 kali x. Ini kan 3 kali x, 3 kali min 1. 3 kali x berapa? 3x. 3 kali min 1, min 3. Ditambah x sama dengan min x ditambah 7. Oke, x-nya kita jumlahkan dulu. 3 ditambah, ini kan 1. 3x tambah x. 3x tambah x. X ini kan koefisien 1, sehingga 3 tambah 1, 4
X dikurangi 3 sama dengan min X plus 7. Nah, ini X yang besar mana? Kiri atau kanan? Yang kiri. Yang kanan berarti kita pindahkan ke sini. Sehingga kalau dipindah, karena ini min jadinya adalah 4X ditambah X sama dengan 7. Nah, karena ini min pindah ke sini jadi plus 3. Sehingga 4 tambah X, 4X tambah X, 5X sama dengan 10. Nah, berarti kita bisa simpulkan nilai X sama dengan 10 dibagi 5. Berapa 10 bagi 5? 2. X-nya 2. Ya. Lalu kalau dapat X-nya 2, tinggal masukkan aja ke sini. 3 kali X ditambah 1. 3X ya. 3X itu 3 kali X. 3 dikali X-nya berapa? X-nya 2, sorry. X-nya 2 ditambah 1 ya. 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Berarti nilai 3X tambah 1 sama dengan 7. Dengan nilai X-nya sama dengan 2. Oke, bisa dipahami ya? Oke, itu soal nomor 4. Oke, soal nomor 5 ini juga menggunakan aljabar ya. Soal nomor 5 ini juga menggunakan aljabar ya. Misalkan jumlah 3 bilangan genap berurutan adalah 7, 8. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil adalah K. Kalau kita ngomongin jumlah bilangan genap, artinya berurutan tuh misalkan begini, 2, 4, 6. Ya kan, itu bilangan berurutan, genap berurutan. Jadi kalau ini misalkan saja, jadi kita bisa menggunakan asumsi seperti ini. Asumsi itu gini, misalkan bilangan pertama itu anggap aja bilangan 1. Bilangan 1 itu adalah A misalkan. Artinya A ini adalah genap. Oke. Nah, supaya dia jadi genap lagi, misalkan dia 10 lah. 10 ini kan temennya kan apa urutannya kan habis 10 kan 12. Dari 10 ke 12 itu diapain? Ditambah. Ya, ditambah berapa? Bilangan keduanya berarti ditambah 2. A tambah 2. Ini juga akan sama, akan genap juga. Lalu bilangan ketiganya berapa? Bilangan ketiganya adalah habis tambah 2 tambah berapa? Tambah A tambah 4. Ya, A tambah 4. Anggap kalau ini 10. Ini 10 misalkan. Kalau ini 10 berarti ini 10 tambah 2, 12. Ini 10 tambah 2, 14. 10, 12, 14. Berurutan kan? Sama-sama genap. Tapi apa? Ini kan hanya sebatas asumsi. Menduga-duga ini adalah dugaan kita pertama. Ya. Jadi soal nomor 5 ini melatih kita untuk menduga. Mengasumsikan. Berarti itu dulu. Bahwa kita beranggapan bahwa si A itu adalah genap. Si A genap, si A itu genap atau bilangan pertama, bilangan keduanya A tambah 2 jadi genap, bilangan ketiga A tambah 4 jadi genap. Mari kita buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya mudah. Kita bisa menggunakan penjumlahan pada persamaan. Ini kan artinya jumlah 3 bilangan. Kita jumlahkan aja, berarti A ditambah berapa bilangan kedua? A plus 2 ditambah berapa bilangan ketiga? A plus 4. Berapa jumlahnya? Kalau dijumlahkan mereka nilainya adalah berapa? 78. Sehingga A-nya ada berapa? 1, 2, 3. A-nya ada 3, berarti 3A ditambah 2 tambah 4. 2 tambah 4, 6 sama dengan 78. Sehingga ini 3A. Ini kita pindah ya. Jadi 78 dikurangi 6. Kenapa jadi kurang? Karena positif ya. Sehingga 3A sama dengan 72. Jadi A-nya berapa? A sendiri adalah 72 dibagi dengan 3. Berapa 72 dibagi 3? 72 bagi 3 itu kalau tidak salah 7 bagi 3 kan 2. 2 kali 3, 6. 7 kurangi 6, 1. 7 kurangi 6, 1. Berarti turun angka 12 bagi 24. Nilai dari si A itu adalah 24. Apakah 24 itu genap? Ya, 24 genap. Berarti ini kan sama dengan 24. Berarti kalau ini 24, ini kan tambah 2. Berarti berapa ini? Ini adalah 26. Nah, ini juga tambah berapa? A tambah 4 kan, berarti habis 24 tambah habis 2. Ini kan 24 tambah 2. Yang ini adalah 24 tambah, kenapa 20? Ya, A-nya kan 24. 24 tambah 4 yaitu adalah 28. Coba kita jumlahkan. Apakah sama hasilnya? 4 tambah 6, 10. 10 tambah 8, 18, 8, 1. Ini kan tuh 2, 3. 3 kali 2 kan 6, 6, 7, 8. Berarti betul, cross check pas. Sehingga nilai A-nya adalah
24, dan nilai bilangan kedua 26, nilai bilangan ketiga adalah 28. Tapi pertanyaannya kan jumlah bilangan terbesar dan kecil. Bilangan terbesar berapa? Terbesar itu ada 28. Terkecilnya adalah 24, sehingga 28 tambah 24. Berapa 28 tambah 24? 52. Oke ya. Oke, ini adalah soal atau pembahasan dari prediksi soal PAT 2023.